Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan ini mengenai percepatan ya. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kecepatan, kemudian kelajuan, dan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, apa itu percepatan? Percepatan atau akselerasi ya. Acceleration. Atau simbolnya adalah A. Nah, percepatan itu bisa juga kita katakan sebagai laju perubahan kecepatan. Atau bisa kita definisikan sebagai perubahan kecepatan. Ya, sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Misalnya, kalau dalam konteks kelajuan kemarin, kelajuan itu kan perubahan jarak. Dia perubahannya itu adalah perubahan jarak ya terhadap waktu. Artinya kalau misalkan kita punya benda ya, katakanlah ada mobil di sini, dia katakanlah berpindah sejauh 2 meter selama katakanlah 3 detik atau 1 detik. Kemudian berpindah lagi 2 meter selama 1 detik. Terus seperti itu. Detik berikutnya pindah lagi 2 meter. Sehingga terjadi perubahan jarak sebanyak 2 meter selama 1 detik. Sehingga kita bisa katakan kecepatan kelajuannya adalah berubah setiap sejauh 2 meter selama 1 detik, atau kita tulis 2 meter per second. Nah, percepatan apa? Nah, kalau percepatan yang berubahnya itu adalah kecepatannya. Misalnya ya konteksnya mobil juga lah. Ini ada mobil di posisi awal katakanlah 0 meter per second. Nah, setelah 1 detik dia berubah, ternyata kecepatannya jadi 2 meter per second. Di detik berikutnya kecepatannya berubah lagi jadi 4 meter per second. Dan seterusnya jadi 6 meter per second. Jadi setiap 1 detik dia kecepatan itu berubah sejauh 2 meter per second. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa mobil ini mengalami perubahan kecepatan setiap 1 detik. Berapakah perubahan kecepatannya? Ya, kita katakan bahwa perubahannya adalah sebesar 2 meter per second setiap second. Ini yang kemudian kita sebut sebagai percepatan atau akselerasi. Makanya nanti besarannya adalah jadi 2 meter per second kuadrat. Nah, 2 meter per second kuadrat itu artinya bahwa benda tersebut mengalami perubahan kecepatan sebesar 2 meter per second, yang ini ya, setiap 1 detik. Jadi gitu. Inilah yang disebut sebagai percepatan atau kita sebut sebagai laju perubahan kecepatan. Jadi beda ya antara percepatan dengan kelajuan atau kecepatan. Kalau percepatan perubahan kecepatan terhadap waktu, kalau kelajuan perubahan jaraknya terhadap waktu. Sehingga kita bisa katakan dari definisi ini di mana percepatan adalah perubahan kecepatan. Nah, simbol perubahan adalah segitiga dan kecepatan atau kelajuan juga bisa kita definisikan sebagai V terhadap waktu per delta T. Sehingga inilah persamaan dari percepatan. Ya. V1, V akhir kurangi V awal dibagi T akhir kurangi T awal. Atau bisa juga kita tuliskan kalau misalkan memulai dari posisi T0
Maka kita bisa tuliskan percepatannya adalah pi akhir min pi awal per t. Nah, ini percepatannya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas tentang besaran adalah ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat, ada yang disebut sebagai kelajuan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat? Jadi kecepatan sesaat itu disebut sebagai perubahan jarak, berarti perubahan perpindahan ya, tapi selang waktunya itu sangat kecil gitu, atau mendekati nol gitu. Jadi sama ya, sama seperti kecepatan, atau kita anggap kelajuan dulu ya. Sama seperti kelajuan, di mana kelajuan itu kan perubahan jarak terhadap waktu kan. Nah, hanya saja dalam konteks sesaat ini artinya waktunya itu, selang waktunya itu sangat singkat atau mendekati nol. Makanya kecepatan sesaat itu atau kelajuan sesaat itu didefinisikan secara fisika itu dalam konteks limit ya, atau dalam konteks materi matematika tentang limit, di mana delta t-nya atau waktunya itu mendekati nol. Hingga nanti kalau kita belajar tentang limit, yang terjadi adalah bahwa kecepatan itu adalah diferensial dari jarak terhadap waktu. Tapi ini nanti tidak kita bahas di materi ini ya. Ini nanti sebagai pengetahuan saja, karena di matematika biasanya diajarkan di kelas 10 atau kelas 11. Nah, sehingga begitupun sama dengan kecepatan sesaat, dia perubahan perpindahan terhadap waktu, yang waktunya juga sangat singkat. Sehingga kita bisa mengatakan ternyata antara kecepatan sesaat itu ternyata sama dengan kelajuan sesaat. Jadi ada kesamaan antara kecepatan sesaat dengan kelajuan sesaat. Berbeda dengan misalkan kecepatan dengan kelajuan, ini dua hal yang berbeda. Tapi ketika dalam konteks sesaat, maka kecepatan sesaat dengan kelajuan sesaat itu jelas berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai kecepatan maupun kelajuan sesaat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita naik motor, ya, kita mengendarai motor, kita akan melihat speedometer itu terus bergerak dan berubah-ubah setiap detiknya, gitu ya, setiap waktunya. Artinya sejauh mana kita melakukan pengubahan atau melakukan gas pada motor atau mobil, maka kita akan melihat si jarum pada speedometer ini terus berubah-ubah. Nah, pada saat kita melihat itu, itulah kecepatan pada saat itu kan. Sehingga jarum menunjukkan pada speedometer menunjukkan konteks kecepatan ataupun kelajuan sesaat dari kendaraan yang kita kendarai. Baik, itu penjelasan tentang percepatan dan kecepatan sesaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas ke gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.